Masalah hari-hari kita itu culok kaset tiga masalah iman kepada Allah. Masalah Allah jidhan. Rasa-rasanya masalah hari-hari itu nggak ada hubungan dengan Allah. Tidak begah haba bagi degupi kan haba santai, haba biasa gitu ya. Orang yang berhasil menemukan Allah dalam hidupnya, ya, kembali kepada Allah dalam hidupnya, bahagia dengan imannya, itu orang cerdas. Ubah persepsi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita pada malam ini di pertemuan awal kita di tahun baru 2023 Masehi. Kami katakan tahun baru ya, sebagaimana penanggalan kita, memang kita membuat penanggalan ini dengan perhitungan Masehi ya. Kalau perhitungan Masehi kita masuk tahun baru 2023, setidaknya mengingatkan kita akan berjalannya waktu dan masa dalam hidup kita, sehingga ini juga bisa mengingatkan kita akan apa yang kita bawa, apa yang kita kerjakan, apa yang setelah kita lakukan, dan apa persiapan kita untuk masa depan kita yang lebih baik ke depan. Nah, saudaraku, pada malam ini kita akan berbicara tentang masalah iman. Kita bicara masalah akidah. Kita dalam beberapa pertemuan, mungkin dari pertemuan yang tahun lalu juga, kita bicara masalah iman ya. Tahun ini kita lanjutkan bicara masalah iman dari sisi bagaimana kita sedikit mengubah persepsi kita tentang iman selama ini ya. Kita akan bicara tentang ilmu akidah dari sisi yang memperkuat akidah kita, bukan membuat kita ragu. Kita bicara masalah iman bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk menimbulkan kebencian, tapi kita bicara tentang iman yang iman itu menjadi bicara tentang iman yang menjadikan bekal kehidupan kita, menjadikan iman kita lebih kuat. Ini ilmu akidah yang ingin kami sampaikan dalam beberapa pertemuan yang akan datang juga. Pertama adalah, saudaraku, kami dapatkan ada orang yang misalkan berani dia bicara begini. Memangnya kalau nggak ada iman kita nggak ada hidup? Emangnya kita kalau nggak ada iman nggak hidup? Bisa aja kita hidup tanpa ada iman. Bisa saja kita hidup tanpa beriman kepada Allah. Betapa lantangnya orang yang punya persepsi seperti ini dan berani ngomong seperti ini. Boleh iman tapi. Emang dia punya hana iman dan hati. Yang bahasa lain dengan bahasa Acehnya. Apa pentingnya akan masalah iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari lihat. Kami ingin mengumpamakan orang yang enggak merasa penting akan iman kepada Allah dalam hidupnya. Itu adalah seperti misalkan seorang anak yang masih kecil hidup di rumah orang tuanya. Dia sudah mulai mengenal dunia luar, dia sudah mulai mengenal teman. Pada saat dulu selalu dia dalam gendongan orang tuanya, dulu dia selalu disuapi makan. Tapi pada masa dia berkembang, terus beranjak,
dia sudah mulai berkawan dengan kawannya, makan sendiri, temannya bahkan hari-hari dengan teman lebih banyak. Dia bahkan merasa bahwa orang tuanya itu sudah tidak begitu penting dalam hidupnya, justru teman yang begitu penting. Tapi pokoknya setiap kali dia pulang ke rumah, dia dapatkan ada nasi di rumah yang sudah siap dia makan. Teruslah seperti itu dia. Jadi rasanya bagi dia orang tua itu nggak begitu sayang dia kepada orang tua, nggak begitu penting pada orang tua. Bahkan kepada saat si anak ini sudah mulai dekat dengan kawan-kawannya di luar, lebih banyak waktu dengan kawannya, dengan mudah dia mengatakan kepada orang tuanya enggak atas perintah orang tuanya. Mudah saja dia katakan, hangkutem, enggak mau. Ya. Kalau dulu, ya, sebelum itu dia selalu bersama dengan orang tuanya. Nah, seorang hamba kita mungkin yang dalam masa fase hidup kita merasakan bahwa enggak begitu penting akan adanya Allah dalam hidup kita. Pada saat kita merasa bahwa kehidupan kita sudah ada sedikit independen dan keluangan dalam hidup kita, walaupun sholat enggak sholat saya tetap makan, ya. Walaupun saya enggak berdoa kepada Allah, saya oke-oke saja dalam hidup saya. Itu persis seperti si anak kecil tadi yang dia tiap hari merasa kawannya yang lebih dia perlukan. Kemudian setiap pulang pokoknya nasi setiap hari ada sesuai dengan jadwal dari dulu sampai sekarang. Tetap nasi ada di rumah setiap kali dia makan. Kemudian bertambah besar dia, setiap hari dia mau perlu uang, ada ATM dikasih sama orang tuanya, diambil uang di ATM dengan mudah. Dengan itu dia merasa nggak perlu lagi kepada orang tuanya. Dia tidak tahu kalau rumah itu adalah orang tuanya yang telah menyediakan untuk dia. Dia tidak tahu kalau nasi setiap hari yang dia makan itu semua itu disiapkan oleh orang tuanya, walaupun melalui pembantu kadang. Enggak orang tuanya tapi melalui pembantu. Dia tidak tahu kalau uang dalam ATM itu setiap hari dia ambil itu adalah uang daripada orang tuanya yang disimpan untuk dia. Mungkin ada masa dalam hidup kita seperti itu. Pada saat kita mendapatkan kehidupan rasanya enggak langsung bersama Allah, atau kita sedikit merasa kemudahan dalam hidup, apa yang kita mau kita dapatkan, kita merasa bahwa seakan kita tidak butuh bersama Allah. Padahal kalau di cancel nomor ATM kita sama orang tua kita, besok langsung saat itu enggak berfungsi lagi ATM kita itu, enggak fungsi lagi. Di cancel nomor kita sama orang tua kita, diblokir kartu kita sama orang tua kita, jarak jauh diblokir, nggak bisa pakai lagi ATM. Kan hari ini anak kita punya ATM, misalkan orang tua kita, kawan-kawan punya orang tua, setiap kali tarik itu orang tua boleh tahu berapa hari ini tarik. Misalkan kawan-kawan di Banda Aceh ini kuliah, udah kasih tahu sama orang tua 1 bulan boleh tarik 2 juta. Kalau lebih daripada itu kasih tahu dulu. Tapi ternyata dalam sebulan ditariknya 4 juta. Orang tua bisa tahu loh. Ini kok 4 juta. Kenapa? Kok enggak ada laporan? Bisa diblokir dengan mudah. Jangan merasa ketika itu enggak perlu kepada orang tua kita. Kita dalam hidup, saudaraku, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah menyediakan segala sesuatu kepada kita, lalu dengan entengnya kita mengatakan bahwa enggak butuh sama orang tua. Gak butuh lagi sama Allah. Padahal setiap hari kita hidup itu justru di dalam rahmat dan nikmat Allah. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam ayat dibacakan oleh imam kita tadi, Ustaz Ihsan. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ini bisa melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, pada saat dia melihat dia itu berkemampuan, memiliki apa yang dia mau itu mudah dia dapatkan. Ar-ra'ahu istaghna. Padahal orang tua kita melihat kita yang kecil itu, ya, sungguh hidup kita hari-hari kalau enggak ada orang tua enggak bisa apa-apa, kita enggak akan sampai kemana-mana. Kita juga begitu, lebih daripada itu dengan Allah, saudaraku. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid.
Wahai semua manusia, wahai kalian manusia semuanya. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari detik ke detik, kalian itu butuh sama Allah. Fakir. Fakir kepada Allah. Fakir kepada Allah. Fuqara'u ilallah. Maknanya apa? Betapa kita selalu butuh akan Allah dalam hidup kita. Kita hidup dalam rahmat dan nikmatnya selalu. Seperti kita hidup di rumah orang tua kita. Itu rumah orang tua kita loh. Disediakan, dibuat untuk kita. Ini juga Allah telah menyediakan buminya ini untuk kita. Buminya ini untuk kita. Kalau misalkan ada orang yang kita nggak punya mobil. Kita nggak punya mobil. Lalu kemudian ada orang yang mau pinjamkan mobil untuk kita mau liburan akhir tahun. Liburan akhir tahun, mau rental mobil, jauh-jauh hari sudah dirental sama orang. You know? Liburan anak-anak sekolah, masanya adalah mau bawa anak-anak. Tapi ada kawan yang kasih, nggak punya mobil ya, mau rental, nggak ada juga, pakai mobil saya. Berapa hari rencana? 1 minggu, nggak masalah, pakai saja 1 minggu. Silakan, bensinnya aja diisi. Mobil silakan pakai. Setelah kita pakai, senangnya bukan main, kita ambil mobil itu, kita isi bensin, merasa itu mobil milik kita rasanya selama 1 pekan. Senangnya bukan main kita. Lalu kemudian ketika kita pulang, ya, kita rasa bersyukur, terima kasih kepada orang yang memberikan mobil itu kepada kita. Berapa hari? 1 minggu. Dan kita ingat sampai hari ini orangnya. Bahkan mungkin seumur hidup kita ingat. Bagaimana dengan Allah? Mana lebih rasa besar rasa syukur kita dengan orang yang kasih mobil, hanya pinjamin mobil 1 pekan itu, dengan rasa syukur kita kepada Allah dalam hidup. Mana lebih besar? Allah meminjamkan kita apa? Ya. Lebih dari mobil. Lebih dari mobil Allah pinjamkan kepada kita. Betapa kufurnya kita, saudaraku, kufur kita ini pada saat ya, dengan apa yang telah Allah pinjamkan kepada kita, kita pakai hari-hari, Allah singgahkan di tangan kita, dalam hidup kita, kita nikmati hari-hari, tapi itu tidak menambah rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lebih pintar berterima kasih kepada orang yang pinjamin mobil tadi daripada kita bersyukur kepada Allah. Sungguh kufur kita. Sungguh kufur kita pada Allah. Kenapa tidak balance? Paling kurang ya seimbanglah. Sadar itu mobil milik orang dipinjamkan, kita syukuri. Ini nikmat Allah dalam hidup diberikan kepada kita, syukuri. Terima kasih kepada Allah. Ada enggak rasa sama rasa kita ucapkan terima kasih alhamdulillah ketika kita pulangkan kunci mobil itu dengan alhamdulillah kepada Allah? Sama enggak itu? Atau lebih tabu alhamdulillah, lebih hambar alhamdulillah kepada Allah daripada terima kasih kepada orang yang memiliki mobil itu? Mana lebih kita kenang rasanya? Nama Allah atau nama orang yang juk moto nyanti ad? Allahu Akbar. Ya. Nah, maka oleh sebab itu kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Sesungguhnya kalau orang yang mau, ya, mengakui iman, kita hidup ini perlu kepada iman, perlu dekat dengan Allah. Sungguh dia hidup itu sesuai dengan jalur. Sesuai dengan jalur. Iman itu indah loh dalam hati kita. Allah telah menjadikan iman itu indah dalam hati. Maka Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat 22, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan iman itu kalian cintai. Kalian cinta akan iman dan dijadikan iman itu indah dalam hati. Jadi iman itu indah loh. Jangan anggap iman itu tidak indah, enggak. Iman itu indah, ubah persepsi kita. Iman itu indah. Allah telah menjadikan iman kepada Allah itu dalam hati kita itu indah, berbunga-bunga.
Kalau kita tidak merasakan dalam tahap kita beriman kepada Allah betapa indahnya iman itu, berarti kita korban daripada kehidupan kita selama ini. Korban dari kehidupan kita selama ini. Kenapa saya tidak merasakan iman itu indah dalam jiwa saya, dalam dada saya? Seperti indahnya kita mencintai orang yang kita cintai. Mencintai orang tua kita, mencintai istri kita. Coba bayangkan pada saat kita senang dengan orang tua kita. Kita berada di depan orang tua kita, kita membuat orang tua kita gembira. Orang tua kita cinta kepada kita, kita cinta orang tua kita. Kita bersama suami kita, bersama istri kita. Ya. Pada saat kita happy, enggak ada masalah yang kita ributkan. Masalahnya kita betul-betul happy, dia senang dengan kita senang dengan dia. Bagaimana berbunga-bunga rasa hati ini? Ada enggak kita rasakan iman kita kepada Allah pada saat kita beribadah, pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, hati itu berbunga-bunga dengan iman itu? Ada enggak? Seperti berbunganya rasa cinta hati kita itu kepada orang tua, kepada istri, anak kita, ataupun suami kita. Saya enggak merasakan Ustaz seperti itu. Hana, tabu mentang menan. Kita korban daripada kebiasaan kita. Ibaratkan ya, mungkin kita dalam hidup kita enggak ada orang yang pernah menyayangi kita dan mencintai kita, sehingga kita belum tahu bagaimana berbunga-bunganya hati ketika mencintai itu atau dicintai. Begitulah. Allah jadikan iman itu indah loh dalam hati kita. Adakah kita dapatkan rasa indah iman itu enggak dalam hati ini? Belum. Nah, mungkin kita ada masalah dengan lingkungan kita atau pendidikan kita. Cara kita hidup selama ini yang tidak menjadikan iman kita itu berbunga-bunga, menjadikan hati kita itu indah dengan iman. Nah, ubah persepsi kita tentang iman. Iman itu membuat dalam hati itu berbunga-bunga dan indah sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Lalu kemudian poin yang nomor 3 juga. Perlu loh kita ubah persepsi kita juga. Ada sebuah penemuan, ini mungkin layak banyak orang tahu. Di laut itu ada ikan yang berada di palung laut yang paling dalam, lebih daripada 200 meter, bahkan 1 kilometer ke bawah laut. Ikan yang tinggal 1 kilometer di bawah laut itu dia nggak memiliki mata, ditemukan nggak punya mata dia. Ikan itu nggak punya mata. Karena kan sinar matahari paling kuat menembus ke dalam laut itu 200 meter. Setelah itu sudah gelap gulita. Apalagi palung laut yang sudah sampai 1 kilometer, bahkan lebih. Kedalaman laut di dalam. Ikan yang berada di situ itu nggak punya mata. Kalaupun ada mata untuk apa? Ikan yang ada di sana diciptakan oleh Allah nggak punya mata. Iya, karena memang tidak ada cahaya di sana, nggak perlu pakai mata. Allah juga ketika Allah jadikan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan segala perangkat yang Allah berikan dalam diri kita itu semua untuk digunakan sesuai dengan maksud penciptaannya. Allah ciptakan pada kita ada mata, karena memang kita hidup dalam cahaya, kita punya mata. Kalau seandainya kita tidak hidup dalam cahaya, Allah nggak jadikan pada kita mata. Allah jadikan kita ada otak, akal untuk berpikir. Karena kita hidup, kita perlu kepada akal untuk berpikir. Kita begitu juga ada telinga. Kenapa? Karena ada suara di sana yang bisa kita dengar. Makanya telinga itu perlu. Ada suara di sana, ada cahaya yang perlu dilihat. Tapi kalau kita ditempatkan oleh Allah di alam yang enggak ada cahaya, enggak ada suara, mungkin kita enggak diciptakan ada mata, ada cahaya, ada telinga, persis seperti ikan tadi. Baik, Ustadz, cerita itu untuk apa? Kalau kita paham seperti ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, adakah apa yang sudah Allah kasih, mata itu, telinga ini, akal lagi itu kita pakai untuk mengenal Allah?
kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah enggak dalam hidup? Atau bahkan mata ini lebih banyak kita pakai yang enggak ada hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan. Kita pakai telinga ini yang enggak ada hubungannya dengan Allah. Kita pakai akal kita, otak kita yang Allah berikan ini dengan rambut yang indah, ya, yang orang pandang dari depan, di dalamnya ada otak kita itu lebih kita pakai untuk urusan dunia saja, enggak ada urusan dengan Allah. Padahal Allah telah menciptakan itu semua sesuai dengan kebutuhan kita dalam hidup. Dan kebutuhan kita yang paling penting adalah kebutuhan fakir kita kepada Allah, butuhnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi pertanyaan penting loh untuk kita renungkan, untuk ubah persepsi kita tentang iman. Kenapa akal ini, otak ini yang Allah berikan, maaf dengan kata-kata otak bukan untuk kasar, tapi memang untuk bahasanya otak memang. Otak dan akal ini, itu lebih banyak kita pakai dalam hidup dengan untuk urusan yang gak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali, ketimbang urusan dengan Allah. Kufur gak kita itu? Lebih le akainya mumang dengan masalah yang hana urusan dengan Allah. Ulenya lebih le payah pejep ubat dengan urusan yang enggak ada urusan dengan Allah. Kenapa? Kok bisa begitu? Maka hari ini kita ubah persepsi kita. Bahwa apa yang telah Allah berikan dalam diri kita, pada diri kita itu untuk kita pakai untuk kehidupan kita, ya. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup kita hari-hari juga kita punya kawan, kita masing-masing punya komunitas, punya cara bergaul sendiri. Dalam waktu kita 24 jam itu, ya, mana lebih banyak lingkungan mengingatkan kita kepada Allah atau lingkungan yang justru melupakan kita pada Allah? Mana lebih banyak? Salahkah kalau misalkan di kedai kopi itu yang hari-hari kita ngobrol masalah hari-hari kita, masalah hari-hari kita itu culok kaset tiga masalah iman kepada Allah, masalah Allah jidhan. Rasa-rasanya masalah hari-hari itu enggak ada hubungan dengan Allah. Tidak begah haba bagi kedai kopi kan haba santai, haba biasa gitu ya. Haba-haba biasanya hanya hitam mengenal Allah membacut di dalamnya. Wahai, kenapa? Pakon. Haji hal-hal yang biasa-biasanya hitam mengenal Allah hinan membacut. Walaupun salah kun bah betalahai. Kenapa topik-topik masalah agama, masalah membersihkan jiwa, masalah iman kepada Allah, masalah ibadah itu enggak masuk dalam ocehan hari-hari kita? Padahal hari ini ocehan hari-hari itu lebih banyak waktu kita pakai untuk ngoceh itu. Untuk kita balas WA, ada enggak masalah WA yang kita balas, teman-teman yang kita kirimkan WA misalkan, itu adalah yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini orang mengingatkan saya kepada Allah, ini mengingatkan kepada Allah, ini orang. Ada enggak? Semakin banyak mungkin link-link kita, orang-orang yang membalas WA mengingatkan kepada Allah, yang ini ada hubungannya kita dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita semakin kita jauh daripada ghafil. Itulah penyakit yang paling parah dalam hidup adalah ghafil. Ghuflah. Ghuflah itu apa? Kelupaan akan Allah. Kelupaan akan iman dalam hidup. Itu penyakit yang paling parah dalam hidup juga. Lingkungan kita, keseharian kita secara otomatis itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari-hari kita kalau mau ingat Allah ya ke masjid aja. Kalau di luar masjid kita lupa sama Allah. Omongan obrolan seperti ini itu bisa kita dapatkan di masjid. Tapi kalau di luar masjid enggak ada yang ingatin kita seperti ini. Oh ada sekarang Ustaz, alhamdulillah apa? Ada TikTok, ada YouTube, bisa kita, itu pun kalau kita mau cari. Kalau enggak ya enggak akan kita dengar apa-apa tentang itu. Maka Allah telah menjadikan telinga kita, mata kita, otak kita ini, pakailah dia itu sesuai dengan fungsinya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang selanjutnya adalah kita ubah juga persepsi kita. Boleh. Gimana?
Salahkah kalau kita mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar beriman kepada Allah? Atau yang cerdas itu yang berhasil menciptakan aplikasi baru? Yang berhasil membuat alat baru? Yang berhasil membuat aplikasi baru, alat baru, penemuan baru yang sifatnya adalah untuk memudahkan hidup kita? Iya. Kita katakan semua itu cerdas sekali orangnya. Kenapa? Berhasil menemukan obat, berhasil menemukan vaksin. Vaksin ini, vaksin itu misalkan. Cerdas. Tapi orang yang dia berhasil menemukan Allah dalam hidupnya, cerdas enggak? Carong Tuhan. Hah? Masuk enggak dalam kamus cerdas itu orang dalam hidup dia berhasil menemukan Allah dalam hidupnya untuk dirinya. Cerdas enggak itu? Biasa nunggu. Atau kita katakan itu smart. Salah seorang yang cerdas dalam hidup adalah dia berhasil menemukan Allah dalam hidupnya. Berhasil dia hidup dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita anggap itu cerdas? Atau cerdas smart itu hanya pada sesuatu yang bengek yang tadi bukan berarti enggak penting ya? Penting loh. Penemuan-penemuan baru itu penting. Tapi salahkah kalau kita mengatakan bahwa orang yang dalam hidupnya berhasil menemukan Allah dalam hidupnya, dia bahagia dengan agamanya, dengan imannya, bahagia dia dengan ibadahnya kepada Allah, itu adalah orang yang cerdas dalam hidupnya. Boleh loh. Makanya Nabi sampaikan, al-kisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang merendahkan dirinya dan dia berbuat sesuatu untuk persiapan setelah mati. Ya, kata Nabi itu cerdas orangnya. Cerdas. Dia merendahkan dirinya, enggak sombong, dan dia mempersiapkan hidupnya itu untuk kehidupan setelah mati. Orang yang berhasil menemukan Allah dalam hidupnya, kembali kepada Allah dalam hidupnya, bahagia dengan imannya, itu orang cerdas. Ubah persepsi kita. Walaupun dia belum berhasil mendapatkan IP tertinggi di kuliah, belum mendapatkan penemuan aplikasi baru atau apa, itu cerdas juga. Jangan hanya mau kita dipahamkan oleh orang bahwa cerdas itu hanya pada hal itu saja. Ini orang cerdas loh. Mampu menemukan kebahagiaan hidupnya itu di jalan Allah itu cerdas. Kemudian juga cerdas seperti kata Nabi, orang yang dia itu mempersiapkan kehidupannya untuk kehidupan setelah mati, itu cerdas. Itu cerdas sekali. Kenapa? Kehidupan setelah mati lebih panjang, lebih lama dan abadi. Masa kita hidup saat ini tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, padahal kita yakin ada kehidupan setelah mati. Kenapa? Makanya kata Nabi, cerdas loh. Orang yang dalam hidup di dunia ini, dia mempersiapkan kehidupannya ini untuk kehidupan setelah mati, cerdas. Maka orang yang belum berhasil untuk itu enggak cerdas. Itu hakikatnya kata Nabi SAW. Itu poin nomor 4 yang ingin kami sampaikan. Yuk ubah persepsi kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu orang cerdas, berhasil menemukan Allah dalam hidupnya. Orang yang mempersiapkan untuk hari akhirat itu orang cerdas, karena kehidupan akhirat lebih abadi, lebih lama, lebih abadi. Maka persiapan banyak untuk itu menunjukkan orang ini cerdas. Kemudian poin yang nomor 5 adalah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, paling bahaya nanti, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kami terima pertanyaan sebelum azan, barang 7 menit. Ya. Paling bahaya dalam hidup kita, pada saat kita sudah mengumpulkan segenap tenaga, segenap waktu, segenap harta kita untuk sesuatu yang wah dalam hidup, ternyata setelah akhirnya itu tidak berharga. Atau kita bayangkan menjual rumah
Rumah itu sudah kita buat sejak masa kita berkeluarga mungkin, yang sudah berkeluarga mungkin. Begitu berkeluarga, kita beli sepetak tanah yang luas dan strategis, kemudian kita buat rumah yang bagus. Lalu rumah itu pada suatu ketika kita perlu untuk kita jual. Ketika kita menjualnya, ternyata uang yang diberikan kepada kita oleh orang yang jual itu semua adalah uang palsu. Wate tame bak bank, ya, ditolak oleh masjid. Kenapa? Semua palsu. Itu rumah 2 miliar, bayangkan saja, rumah 2 miliar dibayar cash 2 miliar di depan kita. Begitu kita ingin bawa 2 miliar ke bank, ketika dihitung uang kita oleh mesin, semua ditolak sama mesin. Kenapa? Palsu semua uang ini. Rugi tidak? Kiban rasa rugonya. Itu nggak terbayangkan sekali kan? Maka begitulah nanti di hari akhirat kalau boleh kita bayangkan. Pada saat kita hidup, ya, banting tulang di dunia ini, ya, habis umur kita untuk sebuah jabatankah, untuk sebuah bisniskah, yang kita tidak tahu ternyata bisnis, jabatan kita, apakah itu semua yang menjadi kesibukan kita hari-hari, ternyata di sisi Allah enggak bernilai pahala sedikit pun. Enggak ada yang bisa kita ambil hari akhirat nanti. Semuanya palsu belaka. Wate tatuka urau akhirat ternyata adalah palsu belaka dia. Enggak bernilai. Enggak bernilai. Itulah saudaraku yang dimuliakan. Kenapa kita perlu paham bagaimana untuk hidup itu ikhlas dalam amalan kita. Walaupun sedikit tapi bisa ditukar dengan uang asli gitu, nyopeng asli. Walaupun sedikit amalan kita, walaupun sedikit harta kita, kita jual, tapi kita dapat apa? Bayarannya itu uangnya asli loh, enggak palsu. Berharga dia. Begitulah setidaknya amalan ikhlas kita dalam hidup. Amalan taat kita kepada Allah. Jadikan ya, hidup kita hari-hari itu ya, bernilai yang nanti di sisi Allah itu mendapat ganjaran asli. Jangan sampai kita mengharapkan ganjaran di sisi Allah ternyata adalah muflis kita. Justru palsu seperti uang palsu tadi, tidak ada harga sama sekali. Itu adalah haba peingat kepada kita semua, sedikit untuk memompa iman kita, mengubah sedikit persepsi kita. Baik, ada pertanyaan mungkin dari yang berhadir, ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kami sampaikan poin yang terakhir dalam pertemuan kita ini. Poin yang terakhir adalah dalam mengubah persepsi iman kita. Hendaklah kita mengetahui tujuan hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ketahui tujuan hidup kita. Allah sampaikan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini menyangka kalau dia itu akan ditinggalkan atau disepelekan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban, kata Allah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini menyangka bahwa dia itu akan tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah, tidak ada tujuan diciptakan oleh Allah, kata Allah. Kalau misalkan umpama ya, kita kuliah di luar negeri, ataupun ya, kalaupun bukan kuliah, kita bekerja di sebuah instansi di Banda Aceh misalkan. Kerja di mana? Di Lamprit misalkan.
Maka kalau kita tahu kita tinggal pindah ke Banda Aceh untuk kerja di Lamprit, ya, maka rumah sewa kita itu di mana? Yang sesuai dengan tujuan kita pindah ke Banda Aceh. Kita akan sewa rumah di mana? Sewa rumah di Kaju kah? Sewa rumah di ujung di pinggir laut di Ulelhe misalkan? Atau kita akan cari dulu rumah di sekitar Lamprit? Gak ada Lamprit, mungkin Lam Dingin. Kenapa? Yang dekat-dekat dengan itu. Kenapa? Saya memang pindah kemari untuk kerja saya di Lamprit. Orang yang sewa rumah juga di Lamprit atau dekat dengan Lamprit, ya, berarti dia pindah ke Banda Aceh, dia sewa rumah, anaknya sekolah juga dekat dengan rumahnya. Kenapa? Karena orang tuanya kerja dekat di Lamprit itu. Kalau begitu caranya, dia pindah ke Banda Aceh, berarti aktivitas dia di Banda Aceh itu sesuai dengan tujuan. Tujuan dia pindah ke Banda Aceh. Karena tujuan meno, maka apa yang tak pegat yang menjadikan tujuan kita itu sukses, mudah pergi kerja, kemudian tidak jauh, tidak capek, tidak terganggu dengan yang lain macam-macam. Kan gitu. Kalian juga kawan-kawan yang kuliah di misalkan di Darussalam, tentu kos kalian juga dekat-dekat Darussalam. Tapi kosnya jauh daripada itu, ini ada masalah ini, ada masalah lain nih. Kok kosnya jauh kali? Rupanya di samping pergi kuliah ada kerja lain. Nah, makanya dia ambil kos tempat lain. Berarti troh Banda Aceh kamu cabang dua. Ya kerja ya, kuliah juga iya. Makanya dia ambil rumah jauh daripada tempat kuliah. Tapi kalau dia ambil rumah dekat dengan kuliah itu sesuai. Nah, begitu juga kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah untuk dunia akhirat kita, untuk akhirat kita, untuk kehidupan setelah mati, untuk kita akan dikembalikan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk itu. Maka jadikan aktivitas kita, kawan-kawan kita, rumah kita juga, agenda hari-hari kita itu juga yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan kita kepada Allah. Jadikan kawankah, temankah, ya, agenda hari-hari kita, ya, waktu yang kita habiskan itu lebih banyak yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Kalian yang teman-teman yang sedang kuliah, banyak waktu kalian itu habis untuk membaca, untuk menelaah, untuk mengkaji. Kawan-kawan yang jumpa dengan kalian juga adalah kawan-kawan dalam komunitas kuliah. Itu betul. Aktivitas yang mendekatkan kepada tujuan. Yang betul. Berarti ini cerdas orangnya. Karena pekerjaan itu sesuai dengan tujuannya. Aktivitas sesuai dengan tujuannya. Hidup kita juga begitu. Kalau Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Maka begitu pula. Lihat kanan kiri kita. Lihat aktivitas hari-hari kita. Kenapa masjid itu enggak menjadi bagian penting dalam agenda hidup hari-hari kita? Kenapa? Emang ini tujuan hidup untuk apa? Masjid itu mesti menjadi bagian penting dalam hidup kita. Makanya saya dapatkan di daerah Calgary di Kanada. Itu ada masjid pertama dibangun di Calgary, Kanada, kota Calgary. Alhamdulillah kami berkunjung pertama dan memberikan kuliah sebentar di situ, ya, di masjid itu. Itu kebanyakan orang Muslim di situ itu tinggal dekat dengan masjid. Dan mereka hijrah jauh-jauh dari tempat-tempat lain di sekitar Calgary untuk di daerah itu. Akhirnya rumah di sekitar masjid itu melambung tinggi harganya. Kenapa? Banyak orang Muslim mau pindah dekat dengan masjid, gak mau jauh dengan masjid. Kenapa? Ya, itu dia tahu tadi, hidupnya untuk beribadah kepada Allah, jangan dia jauh dengan masjid sehingga dia lupa. Apalagi di daerah negeri Kanada yang kita gak bisa dengar azan, gak jumpa dengan kawan-kawan kita yang saling mengingatkan kita kepada iman. Itu betul.
Walaupun mahal, banyak sekali orang-orang kaya Arab yang beli rumah sekitar itu. Kenapa? Itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Betapa mahal pun mereka beli. Akhirnya di sekeliling masjid itu, sekitar radius 100 meter itu semua adalah orang Muslim tinggal di situ. Padahal rumahnya minta ampun mahal. Demi untuk tujuan hidup. Bagus. Kita juga begitu. Betapapun masjid jauh, betapapun susah, kita dekat dengan masjid. Kenapa? Masjid ini mengingatkan saya akan saya seorang hamba dan mengingatkan saya dalam hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada kami sendiri dan kepada kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.